Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan saya nama Septo Setiadi, guru mata pelajaran penguasaan instrumen pokok piano kelas 10 di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang dengan NIM 223137716430. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran penguasaan instrumen pokok piano kelas 10 tentang melatih teknik instrumen spesialisasi tingkat dasar kelas 10 semester Gasal di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Naya sehat, Nay? Nat? Sehat. Naura? Raina? Agak pucat tapi jauh sehat ya. Rara? Sehat, alhamdulillah. Berarti kita masih dikasih kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di siang yang lumayan mendung ini. Rawan nih, hati-hati ya. Masuk semua. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan sikap doa yang baik sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran di siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari berdoa mulai. Amin. Ya, udah pada sarapan belum? Udah belum. Ya. Seperti yang kita tahu, kita sebelumnya udah belajar atau membahas tentang apa itu tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada yang memiliki jarak tertentu. Kita udah tahu itu. Terus memiliki urutan-urutan nada tertentu pula. Kita udah tahu itu. Dan kita juga udah sedikit membahas tentang penjarian. Jadi masih ingat ya tentang soalnya tangga nada itu harus didukung dengan penjarian yang baik dan benar supaya lancar. Kira-kira yang masih ingat jarak tangga nada mayor, siapa angkat tangan? Rara. Ya, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Good, masih ingat. Terus, nah, berhubungan dengan penjarian, kan kita kemarin udah sempat mengelompokkan ya. Jadi ada beberapa tangga nada itu yang menggunakan penjarian yang sama. Jadi yang kanan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, yang kiri 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ada beberapa tangga nada yang penjariannya sama. Kira-kira yang masih ingat, angkat tangan. Tangga nada apa aja? Raina. C, G, D, A, E. C, G, D, A, E. Ya, tepat. Nah, jadi tangga nada C, G, D, A, E itu penjariannya sama. Jadi kita kemarin udah mengelompokkan itu supaya apa sih? Nah, jadi karena di piano atau di instrumen yang lain pun tangga nada itu sebenarnya ya dari C sampai C lagi di atasnya, jadi 1 oktav. Dia ngelewatin berapa nada ya kan, berarti kan banyak. Kalau kita harus menghafal sekaligus gitu untuk penjarian, beberapa mungkin ada yang bisa, tapi beberapa mungkin ada yang mengalami kesulitan. Nah, kemarin tujuan pembelajaran kita yang kemarin yaitu dengan mengelompokkan penjarian supaya memudahkan. Nah, jadi memudahkan. Jadi kita nggak terlalu banyak mikir ini jarinya apa, ini jarinya apa gitu.
Nah, dengan begitu kita udah punya 5 tangga nada tadi ya, C, G, D, A, E. Udah lumayan, udah 5 tangga nada yang kita kuasain. Penjariannya juga udah bisa. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas sisa dari tangga nada yang penjariannya berbeda. Ya kan? Kan karena kita udah dapat 5, berarti masih ada beberapa sisanya dan itu beda penjariannya. Nah, itu yang hari ini kita bakal bahas. Jadi di sini saya akan memutarkan video. Jadi ini banyak sekali memuat tentang tangga nada. Jadi konten tangga nada di lagu ini itu sangat banyak. Ya oke, cukup. Ini sebagian kecil dari lagu ini. Yang harus kita perhatikan, garis bawahi. Tadi ada beberapa part ya. Jadi benar-benar itu isinya tangga nada. Itu tangga nada. Urut. Nadanya itu urut, benar-benar urut. Nah, kalau kita pondasinya kuat, balik lagi, itu main seperti tadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak kuat, jadi nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya salah penjarian aja atau misalnya pondasinya kurang kuat, jadi nggak bisa lancar gitu. Nah, ini tujuan kita dari belajar tangga nada salah satunya adalah untuk meningkatkan keterampilan, terus untuk menguatkan fondasi tadi. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, udah jelas berarti ya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke materi aja pada siang hari ini, yaitu tadi apa? Mencari sisanya dari tangga nada yang penjariannya sama ya. Baik semuanya, di sesi ini, di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang perlu kita pelajarin setelah kita sudah mengelompokkan penjarian yang pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita tetap harus memegang ini, prinsip ini atau teori ini. Jadi sebagai dasar itu ini perlu kita jaga, yaitu jarak tangga nada. Jadi harus benar-benar kita jaga. Kenapa? Ya kalau misalnya kita di perjalanan, misalnya pas latihan, kita lupa, atau ya kalau bisa sih nggak lupa ya, tapi kan mungkin aja. Nah, kalau kita nggak ingat, misalnya abis ini nadanya apa, abis ini nadanya apa, nah ini pegangannya kita. Jadi misalnya nanti ada tangga nada fis mayor misalnya. Setelah fis itu apa sih? Fis jaraknya 1 berarti jadi gis. Habis itu gis jaraknya setengah jadi 1 jadi ais. Jadi fis, gis, ais, habis itu setengah jadi apa? B. Habis itu 1 jadi cis, 1 lagi jadi di, 1 lagi jadi ais, 1 lagi setengah jadi fis. Nah, kita bisa nentuin tangga nada fis itu nadanya apa aja dari jarak tersebut. Ya. Nah, penggunaan tanda aksidental dan kromatis ini juga kita harus benar-benar pahamin. Nah, kayak tadi Naura sempat bilang
F tadi ya kan. Nah, kalau F itu karena di Fis itu berapa crash? 6 crash. 6 crash itu F-nya kan sudah kena crash, jadi udah nggak ada F di tangga nada Fis itu. Jadi dia penggunaan tanda sharp di nada E untuk menaikkan setengah dari dis ke Ace tadi. Nah, ini juga harus kita pegang, harus kita ingat penggunaan tanda asidental. Saya rasa semua pasti sudah hafal di kelas teori musik juga dipakai, di kelas solfeggio juga dipakai. Pasti saya yakin kalian pasti sudah menguasai. Nah, menggunakan rumus circle of fifth untuk menentukan tangga nada baru. Nah, tadi saya sempat menyinggung tangga nada fifth segala macam itu dapatnya dari mana sih? Ya kan? Nah, dapatnya itu dari rumus circle of fifth atau lingkaran 5. Jadi dari natural C, jarak 5-nya adalah G, jarak 5-nya adalah D, 5-nya A, 5-nya E, 5-nya B. Setelah itu, nah, ketemu Fis tadi. Nah, itu dari rumus itu tadi. Berikutnya, nah ini tanda-tanda jari. Sebelumnya kita juga udah bahas ini, cuman kita harus benar-benar. Karena penjarian itu udah dari zaman, nggak tahu ya zaman kapan. Mungkin dari piano ditemukan, teknik ditemukan, itu udah ada penjariannya. Jadi udah baku istilahnya. Kita nggak bisa mengubah itu gitu aja gitu, enggak. Kanan 1 2 3 1 2 3 4 1 5 4 3 2 1 3 2 1. Nah, itu untuk yang tangga nada kemarin kita udah kelompokin, ada C, G, D, A dan E. Nah, di materi sekarang itu jika tangga nada mulai dengan tut hitam. Nah, kayak tadi Fis itu kan dimulai dari tut hitam, Cis juga dimulai dari tut hitam, S juga tut hitam, As juga tuts hitam, Bes juga tuts hitam. Nah, itu ada sedikit tips sih. Sesudah tuts hitam, tuts putih yang pertama dimainkan dengan jari ke 1 atau jempol. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, kita masih ingat. Kalau gitu, nah ini silahkan disimak video berikut ini. Di sini video berikut ini memuat tentang materi yang akan kita pelajarin di siang hari ini, yaitu tangga nada yang memiliki penjarian yang berbeda. Oke, kita saksikan bareng-bareng. Oke, kali ini kita ada yang kenal nggak ya sama itu ya? Nada-nada yang berurutan, yang memiliki urutan tertentu, terus memiliki jarak tertentu. Karena memang tangga nada kalau di piano atau di instrumen yang lain juga sama sih harusnya. Dari C sampai C oktav berikutnya itu kan ada banyak ya tangga nadanya. Nah, kalau di alterasi itu di 1 crash di natural, terus 1 crash sampai 7 crash dan 1 mol sampai 7 mol. Nah, jadi di setiap alterasi tadi, kalau tangga nadanya G itu pasti urutan nadanya tadi juga pasti akan punya urutannya sendiri. Jadi berbeda seperti urutan nada di tangga nada C atau di tangga nada D atau di tangga nada Fis atau yang lainnya. Oke, selanjutnya seperti pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita itu udah membahas soal tangga nada yang penjariannya sama. Nah, jadi kita udah mengelompokkan tangga nada yang penjariannya sama. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari tangga nada khususnya di instrumen piano dan di kelas dasar ini. Jadi sebelumnya kita udah mengelompokkan ada tangga nada itu ada, kalau urut di piano itu ada C, D, E, G, dan A.
Nah, kalau di alterasinya itu ada di C natural, terus 1 crash G, 2 crash B, 3 crash A, dan 4 crash di E. Nah, kita udah punya tangga nada 1, 2, 3, 4, udah 5 tangga nada. Kita udah menguasai 5 tangga nada yang penjariannya sama. Ini untuk memudahkan kita menghafalkan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya sisanya tadi. Jadi tangga nada yang menggunakan penjarian yang berbeda. Setelah kita dapetin tangga nada yang penjariannya sama, setelah kita mengelompokkan beberapa tangga nada yang penjariannya sama, nah sekarang kita bisa eliminasi tangga nada itu, dan kita dapetin yaitu ada F di 1 mol, kemudian ada B mayor itu di 5 crash, kemudian ada di cis mayor itu ada di 7 crash atau des mayor di 5 mol, kemudian ada S mayor di 3 mol, kemudian ada fis mayor di 6 crash atau 6 mol, kemudian ada as mayor di 4 mol, satu lagi ada di bes mayor di 2 mol. Nah, oke, kita langsung aja di tangga nada yang penjariannya berbeda. Kita mulai dari F 1 mol. Nah, jadi nanti ada hitamnya 1 di base. Nah, untuk tangan kanan itu mulainya jadi 1 tetap, tapi urutannya nanti jadi 1 2 3 4 1 2 3, 1 untuk lanjut, 4 untuk selesai habis. Kemudian yang tangan kiri ini sama kayak tangga nada yang sebelumnya. Jadi mulainya 5 4 3 2 1 3 2 1 lanjut 4, untuk mengakhiri nanti pakai 5. Jadi sama. Oke, kita coba aja F mayor. Kemudian berikutnya ada di B mayor itu di 5 crash. Nah, gantian ini yang tangan kanan penjariannya sama seperti tangga nada yang kita kelompokkan sebelumnya, jadi 1 2 3 1 2 3 4, 1 untuk lanjut atau 5 untuk selesai. Nah, yang tangan kiri itu dimulai dari 4. Nah, ini bedanya di sini. Kalau yang sebelumnya kan dimulai dari 5, sekarang dari 4. 4 3 2 1 4 3 2 1. Nah, untuk mengakhirinya nanti di 4 lagi. Oke, kita coba aja. Nah, kayak gitu. Oke, untuk berikutnya di tangga nada cis mayor atau des mayor di 7 crash atau di 5 mol. Nah, di sini hitamnya ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi nadanya nanti ada cis, dis, ace, fis, gis, ais, bis, cis. Nah, untuk tangan kanan menggunakan jadi 2. Jadi 2 3 1 2 3 4 1 2. Nah, jadi ketemu di situ. Jadi nanti di oktav berikutnya dia sama-sama 2 nanti. Ada beberapa di buku dia mulainya dari 3 4 1 2 3 4 1, tapi di oktav berikutnya tetap ketemunya 2. Jadi untuk ngafalinya mendingan kita pilih 2 aja biar gampang. Terus kemudian untuk yang tangan kiri, karena ini bersebelahan, jadi kita pilih yang 3, dan di buku juga udah jelas 3 mulainya. Jadi nanti 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1. Oke, kita coba aja. Ya, kita udah sama-sama ngeliat video barusan. Nanti video ini saya akan bagiin. Nanti saya kasih link aja. Jadi nanti kalian bisa simak lagi kapanpun, dimanapun kalian butuh, bisa kalian simak lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya mau bagiin LKPD.
seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kalian baca dengan teliti. Terus di situ nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau misalnya ada yang nggak paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan langsung aja ke saya. Oke, kalau gitu silakan disimak. Untuk pencarian informasi silahkan gunakan gawai masing-masing, nggak apa-apa. Jadi gawainya dipakai boleh untuk cari-cari informasi. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Baik, semua udah ngisi LKPD-nya ya. Nggak ada kendala, tadi saya udah monitor juga, nggak ada kendala, bagus. Setelah ini kita akan mempraktekkan tangga nada yang kita sudah tulis di LKPD tadi. Penjariannya apa, nadanya apa aja. Nanti kalian habis ini ke ruang praktek ya, ke ruang praktek masing-masing. Kemudian silahkan latihan mandiri 15 menit cukup. Wah, kurang. Baik, 30 menit ya. Nah, oke. Nanti kalian ke ruang praktek masing-masing, kita 30 menit latihan mandiri. Setelah itu nanti kita balik ke sini untuk presentasi. Jadi nanti mainkan tangga nada F, B, setelah itu bass, S, As, Des. Udah jelas? Saya ulang ya. F mayor, B mayor, Bass mayor, S mayor, As mayor, dan Des mayor. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan, bisa dibaca lagi di LKPD yang tadi udah diisi, kan penjariannya udah ada di situ, nadanya juga ada di situ. Nanti waktu presentasi silahkan, kalau yang mau baca boleh. Tapi kalau yang bisa langsung hafal, saya sarankan langsung hafal aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Sudah jelas ya? Oke, berarti kita langsung aja kita menuju ke ruang praktek masing-masing untuk latihan mandiri. Oke, selamat berlatih. Sampai ketemu lagi 30 menit ke depan. Ya. Ada kesulitan? Bumi tadi hati-hati aja ya pas penggunaan jari 4, jari 3, antara jari 4 dan jari 3. Kapan 3, kapan 4-nya aja. Oke, nggak apa-apa, dilanjutin dulu ya. Ya.
Gimana? Udah siap semuanya? Ya, sebelum itu silahkan dicek lagi di LKPD-nya. Di situ ada bagian resume itu. Coba kalian catat lagi. Di situ hasil dari latihan tadi kira-kira apa? Misalnya ada kendala atau penjariannya nanti ada yang kurang pas atau apa? Nanti bisa dicek lagi ya. Oke, sudah ya? Udah ditulis. Kalau gitu kita langsung aja praktek. Siapa yang mau pertama? Yang mau pertama main siapa? Angkat tangan. Oke, Naya, silakan Naya. Tangan ada apa dulu, Naya? Tangan ada cheese. Oke. Nah. Ya, udah benar. Harus lebih yakin aja. Coba sekali lagi ya. Ya, bagus. Terus berikutnya mau apa? Fish. Oke, fish. Ya, hati-hati aja, tinggal hati-hati aja. Ya, bagus. Terima kasih, guys. Silakan duduk. Berikutnya siapa? Angkat tangan yang mau, atau enggak saya tunjuk nih? Tunjuk aja berarti ya. Tadi dari ujung sana berarti Naura. Silahkan Naura. Ya, silakan langsung aja. Yep. Ya, bagus. Terusnya. As, B, C, G. Ya, nggak apa-apa. Kita ingat tadi kan yang kanan mulainya 2 aja biar gampang. 2, 3, habis itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, terus yang ini kan kita mulainya dari 3 ya. 3, 2, 1. Setelah itu 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3. Ya, coba sekali lagi.
misalnya kita udah sama-sama melihat kalian semua udah berhasil untuk memainkan tangga nada. Kalau digabungin sama yang kemarin itu berarti udah semuanya dari C sampai C lagi dengan kerumitannya sendiri, dengan kesulitannya sendiri, dengan penjariannya masing-masing, itu kita udah lumayan berhasil, walaupun tetap masih ada beberapa sih yang ada kendala tadi, beberapa ada. Kira-kira kendalanya apa sih tadi kalau boleh tahu? Penjariannya. Penjariannya kadang-kadang nggak konsisten biasanya ya. Jadi di oktav ini mungkin udah bener, tapi ternyata di oktav berikutnya terjadi ketidakkonsistenan, terus akhirnya terus udah ada solusinya belum? Tadi sempat dikasih tahu sama Reina kalau jari kanan itu selalu mulai dari jari yang kedua, dan jari yang kanan itu mulai dari jari ketiga, tapi selalu lupis. Oh iya. Iya. Oh. Iya, benar. Sebenarnya di video yang kita lihat tadi itu juga sedikit banyak membahas tentang itu. Jadi kanan itu dimulai dari 2 semua, walaupun nanti di oktav berikutnya itu dia ketemunya 3 seperti S mayor. S mayor itu kalau kita misalnya mulainya dari 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pasti S-nya ketemunya 3. Nah, cuman untuk memudahkan kita awalannya biar nggak salah di awal istilahnya, atau nggak bingung di awal, atau nggak kepleset di awal, kita mulainya dari 2. Di beberapa buku juga ada sih yang ditulis 2 atau 3. Jadi memang boleh 2, boleh 3 gitu. Terus tapi ini untuk memudahkan aja, sekali lagi seperti yang Naura tadi udah cerita, dikasih tips sama Raina, terima kasih. Jadi tangan kanan enaknya pakai jari 2 aja semua. Yang hitam-hitam itu kita mulainya pakai jari 2. Kemudian yang kiri tadi pakai jari 3 ya Naura, kecuali satu tadi fish ya, fish karena dia fish itu kan hitamnya jejer 1, 2, 3 yang Naya mainkan tadi itu. Jadi jadinya pakai 4 ya, supaya urut 4, 3, 2. Jadi kalau 3 nanti ketemunya jempol, susah. Kalau kelingking nanti jempolnya ketemunya di dash, jadi susah. Terus 3 juga, misalnya 2 juga nanti muter-muter, waduh masuk rumah sakit nanti tangannya itu muter-muter ya. Jadi ya kendala itu biasa dalam belajar, jadi kita memang harus cari solusinya gimana, dan dengan cara ini semoga bisa menjawab itu semua. Jadi dari yang kemarin kita udah mengelompokkan 5 tangga nada yang penjariannya sama, kita udah kupas tuntas dan udah hafal semua, bagus. Kemudian hari ini kita tadi udah mencoba untuk membahas tangga nada yang penjariannya berbeda. Jadi yang mulainya nggak dari jari 1, nggak jari 5. Nah dari sini kira-kira ada nggak pertanyaan? Udah jelas ya? Nah kalau udah jelas berarti kita tinggal latihan aja sih ya. Jadi latihan dan latihan. Soalnya kalau sekarang latihan terus berharap hafal langsung lancar gitu, kayaknya ya mustahil juga. Oh mustahil, iya maksudnya itu tadi. Jadi terus mulailah disiplin untuk latihan, supaya yang udah kita pelajarin hari ini bisa bertahan sampai seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat, terus
bahagia. Jadi jangan sedih ya. Nanti latihan tangan aja jadi sedih lagi. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa. Silakan sikap doa yang baik sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mempertahankannya sampai kapanpun itu besok. Mari silakan berdoa dimulai. Amin. Baik semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, selamat siang.